Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sudah mungkinkah kita pernah punya satu pengalaman yang unik, di mana pernah kita mencari satu barang yang mungkin itu seperti kunci atau handphone atau mungkin kacamata kita. Kita panik cari kemana-mana, tapi sebenarnya tanpa sadar barang itu ada di depan kita. Atau kacamata itu ada di atas kepala kita. Saudara, sebenarnya kita tidak menemukan barang itu bukan karena tidak ada. Tapi mungkin hati kita, fokus kita itu tidak sedang benar-benar ingin melihat karena kita teralihkan sesuatu yang lain. Saudara, ini yang terjadi di dalam pembacaan kita hari ini, Matius 12 ayat 38-42. Tentang satu tanda yang sebenarnya sudah diberikan jelas, tetapi tetap tidak dilihat dan diminta oleh orang Farisi. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah melakukan banyak karya dan mujizatnya di depan banyak orang dengan jelas, tetapi orang-orang Farisi ini merasa membutuhkan tanda tambahan. Sebenarnya bukan karena kurang tanda, tapi karena hati mereka yang belum mau percaya. Saudara, satu ungkapan pernah berkata demikian. Kalau kita mencari satu alasan untuk tidak mau mempercayai, kita pasti akan selalu menemukannya. Tapi kalau kita mau mempercayai Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, kita akan dengan mudah menemukannya dengan berbagai cara. Saudara, permintaan tanda ini bukan soal bukti, tapi soal hati yang keras. Secara rohani kelihatan tunjukkan tanda itu dari surga. Saudara, itu bukan permintaan iman, itu menantang. Kalau kita melihat pada konteksnya, orang Farisi tidak sedang mencari kebenaran. Mereka mencari alasan untuk tidak mau mempercayai. Mereka ingin menguji, bukan untuk mengenali siapa Yesus. Saudara, hati yang keras selalu minta tanda dan tidak pernah puas. Apakah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali enggan untuk mau taat dan lebih mencari banyak alasan untuk mempercayai Tuhan? Saudara, Yesus dinyatakan menjadi tanda sebagaimana tanda Yunus, yaitu gambaran tentang Nabi Yunus yang ditelan di dalam perut ikan selama 3 hari dan kemudian dimuntahkan kembali. Begitu juga gambaran pada Tuhan Yesus yang akan 3 hari di dalam kubur kematian. Dan kemudian ia akan bangkit kembali. Saudara, tanda terbesar bukanlah mujizat yang spektakuler. Tetapi tanda yang terbesar adalah kebangkitan. Kebangkitan menjadi tanda yang paling pamungkas karena Yesus adalah Tuhan, Mesias, dan Raja. Saudara, kita tidak membutuhkan tanda yang baru. Karena Tuhan sudah menyatakan dengan kubur yang kosong. Saudara, apakah hati kita mau tetap percaya ketika tanda yang terbesar itu sudah diberikan kepada kita? Saudara, Tuhan Yesus memberikan 2 contoh, yaitu gambaran orang Niniwe dan ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba. Orang Niniwe itu mendengar peringatan Yesus cuma 1 kali, tapi mereka langsung bertobat. Ini dibandingkan dengan orang Farisi yang mendengar lebih banyak dan lebih besar, tapi tetap hati mereka tidak siap. Atau juga gambaran tentang ratu dari selatan yang datang jauh-jauh hanya untuk mencari hikmat Raja Salomo.
Tapi yang lebih besar dari Salomo sudah hadir, yaitu Yesus sendiri. Tetapi tidak pernah mereka pedulikan. Saudara, kita yang mendapatkan terang terbesar, yaitu Kristus, seringkali kita merespon dengan biasa-biasa saja. Mari kita berhenti menunggu tanda. Karena kita harus melangkah dengan ketaatan dari kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan sudah bersabda, kita perlu mau untuk taat kepada Tuhan. Mari melihat karya Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita. Tuhan sudah menjaga, membukakan pintu, menyelamatkan kita, memberi pengampunan kepada kita. Mari kita ingat-ingat dan syukuri itu kembali. Mari kita responi firman hari ini dengan satu kerendahan hati. Kalau Niniwe yang begitu jahat itu bisa bertobat melalui satu kali pemberitaan. Ada seperti Ratu Sheba yang datang dari jauh hanya untuk mencari hikmat. Mari kita tidak menjadi seperti orang Farisi. Mari kita mendengar firman untuk berubah. Jangan sekedar lewat. Saudara, iman adalah meresponi Tuhan yang sudah memberikan tanda yang terbesar, Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Mari kita diajak untuk melihat Tuhan bekerja di setiap hari, di setiap momen, di setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan yang paling utama dan paling besar dalam hidup kami, apalagi yang masih kurang untuk kami mau tetap percaya dan taat kepadamu. Kami perlu membuka hati kami untuk melihat bagaimana karya Tuhan dari hal-hal yang kecil, itu juga sudah menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Jangan kami seperti orang yang tegar tengkuk, yang lupa diri, dan menolak untuk percaya. Tapi kami mau terus dipimpin Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.